Otamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Akhirnya kita melewati tahun ini dengan beberapa penggambaran dari cerita manga One Piece yang begitu luar biasa. Ada beberapa hal penting yang diungkapkan dan juga diceritakan di dalam tahun ini. Seperti halnya insiden besar yang terjadi di Pulau Egghead dengan berisi banyak sekali plot twist dan juga misteri-misteri yang terungkap di sana. Seperti penggambaran dari semua jenis perubahan monster yang dimiliki oleh para Gorosei, proses kaburnya bajak laut topi jerami di Egghead, dan juga sedikit flashback mengenai Joy Boy yang terungkap fakta bahwa dia adalah seorang anak yang berasal dari sebuah kerajaan kuno di abad kekosongan. Nah, kemudian ada juga flashback yang benar-benar sedih yang kita dapatkan baik itu di Egghead maupun di saat Pulau Elbaf, terutama dengan Robin yang juga bertemu dengan Saul yang sudah bersatu. Lantas kemudian apa yang menjadi pertanyaan besar yang terjadi selanjutnya tahun 2025 mendatang? Adakah hal yang lebih spesial lagi yang akan dipersiapkan oleh Oda Sensei dengan cerita One Piece kedepannya yang sekarang sudah berada di fase final saga dan tentu di Pulau Egghead setelah kita nantikan selama hampir 25 tahun lamanya. Nah, baru-baru ini Oda Sensei membocorkan tentang apa yang akan terjadi kedepannya di tahun 2025 nanti. Akan ada hal yang sangat dinanti oleh para penggemarnya, terutama dengan beberapa karakter yang masih belum diperlihatkan sampai saat ini. Begitu juga dengan hal yang menarik lainnya di dalam wawancaranya yang terupdate. Yep, hal ini terkonfirmasi langsung pada saat Odachi memberikan pesan di Jam Festa 2025. Jam Festa adalah acara tahunan yang diadakan selama 2 hari di bulan Desember sebagai acara festival manga dan juga anime yang terbit di majalah Jam. Seperti manga Naruto, One Piece, Black Clover, My Hero Academia, dan juga yang lainnya. Acara ini jelas fokus dengan judul-judul tersebut dengan mengundang berbagai macam dari narasumber. Bisa juga sebagai acara pengumuman hal penting seputar manga yang juga terbit di Jam, anime dan juga games dan tentunya merchandise-nya. Nah, salah satu yang menarik pada tahun ini, Odachi pun memberikan pesannya terkait dengan apa yang akan terjadi dengan manga One Piece di tahun 2025. Berikut ini adalah pesan yang disampaikan beliau di dalam festival tersebut. Jadi Tamagon akan membacakannya secara lengkap dulu. Setelah itu kita akan mencoba untuk menganalisis beberapa hal penting yang coba beliau sampaikan dari perkataan beliau yang mengarah ke arah mana. Super! Yao-san, aku tidak akan pernah lupa saat kau membawaku ke bar aneh itu dan kenangan kita yang kita buat. Terima kasih telah menjadi Frankie begitu lama. Kemanapun Anda pergi, kami akan selalu menjadi nakama. Dan Subaru-san, aku berharap bisa bekerja sama denganmu mulai sekarang. Aku senang bertemu denganmu. Untuk semua orang yang datang ke Jam Festa, halo, aku Eiichiro Oda, yang bugar, primitif, dan juga glamor. Jadi pada tahun ini menandai ulang tahun yang ke-25 anime tersebut. Jadi kami mulai tahun ini dengan peristiwa seperti angin puyuh, pembukaan toko Harajuku Mugiwara, dan juga merilis aplikasi berbasis One Piece. Sampai-sampai pada tahun 2024 berakhir, bahkan sebelum saya menyadarinya. Saya sangat senang berterima kasih kepada semua staf yang berkontribusi pada One Piece. Surat penggemar juga luar biasa. Dan khususnya saya menikmati kunjungan saya ke Afrika Selatan di mana live action sedang dilakukan di sana. Seperti yang saya tulis dalam pesan saya sangat senang seluruh staff dan juga cast miliki untuk One Piece saat ini. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, One Piece sudah populer di seluruh dunia, jadi mengapa repot-repot berusaha keras untuk melakukan live action? Yep, ini mungkin populer di industri animasi di seluruh dunia. Tapi, jika seseorang memberitahu Anda cakrawala baru yang belum dijelajahi menunggu di sana, bukankah itu membuatmu ingin mengejar mereka juga? Yup, jadi apakah itu manga, anime, film, ataupun live action? Saya akan memberikan yang terbaik. Pada dasarnya, kami akan mempersiapkan berbagai hal yang baru. Pengumuman tahun depan juga untuk One Piece. Harap nantikan kembalinya animenya juga ya. Yep, dan sedangkan untuk manganya sendiri, akhirnya kita telah mencapai Elbaf. Semuanya tampak santai dan semuanya ada di negara ini. Tetapi kedatangan seseorang pria tertentu akan mematahkan ketenangan tersebut. Sementara itu kita juga akan melihat fenomena yang abnormal terjadi di lautan lain. Pria itu akhirnya akan memulai menggemparkan dunia ini. Nikmati nafas lagi Anda masih bisa, karena Anda mungkin tak bisa mendapatkan kesempatan Anda untuk mengatur nafas lagi. Harap nantikan ini selanjutnya untuk One Piece di tahun depan. Oke, ada banyak sekali yang disampaikan oleh Sensei terkait dengan pesan di Jam Festa tersebut. Salah satunya festival ini terfokus pada salah satu seiyuu di karakter One Piece, yakni Renki. Pengisi suaranya yang bernama Kazuki Yao memutuskan untuk pensiun dari kegiatan dubbingnya untuk saat ini. Nah,
Di momen inilah, tepatnya pada festival ini adalah perayaan untuk terakhir kalinya Tuan Yao memainkan dan memberikan suaranya pada karakter Franky, yang dimana di sini juga benar-benar sangat unik dan juga punya rasa emosional yang benar-benar dalam untuk menontonnya. Selain itu juga ada salah satu momen di mana Tuan Yao ini akhirnya mendapatkan pengganti, dan terkonfirmasi ya, di dalam acara ini yang menggantikan beliau adalah seorang dubbing yang bernama Subaru Kimura. Bagi yang belum tahu Subaru Kimura ini, dia seseorang yang tak asing juga di dalam dunia perdabingan. Beberapa karakter yang disuarakan olehnya adalah karakter Giant di Doraemon, Todoi Aoi dalam Jujutsu Kaisen, dan bahkan dia juga sempat mengisi suara dari Buggy kecil di One Piece. Kita lihat di wajahnya. Wajahnya tentu tak terlalu terlihat Jepang kan? Karena tentu dia memang kelahiran Jerman, namun memiliki darah Jepang dari ibunya. Di dalam acara tersebut terlihat momen lucu pada saat Tuan Yao memberikan sempak dari Franky yang akan dilanjutkan oleh Subaru ini. Begitu juga Tuan Yao yang memberikan arahan kepada The New Franky ini untuk berpose layaknya mengatakan super dengan ciri khas jari Franky. Momen ini benar-benar sangat seru ya, dan juga beberapa pengunjung di sana tertawa melihat hal tersebut. Ada juga momen terharu di mana semua pengisi dari anime One Piece ini di dalam penutupan acara tersebut mereka semua bernyanyi layaknya memang dari awal pembuatan anime tersebut mereka seperti layaknya saudara. Adanya pelukan dari masing-masing tiap pengisi suara kepada Tuan Yao ini pun menambah intens dalam perpisahan tersebut. Nah, kemudian dalam pesannya tersebut juga Oda Sensei menyampaikan bahwa proses produksi syuting dari live action One Piece masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan beliau juga menyempatkan hadir untuk memproduksi sekaligus mendirect langsung sejauh mana One Piece live action tersebut diproduksi. Bahkan beliau sampai langsung terbang menuju Afrika Selatan untuk memonitoring semuanya. Beliau sampaikan dengan pesan yang sangat amat mendalam terkait dengan apapun yang beliau lakukan, baik itu di manga, anime, live action, film, dan juga sebagainya. Beliau akan benar-benar totalitas dalam mengerjakan semua hal tersebut guna kelancaran dan juga kenyamanan bagi para fansnya di penjuru dunia. Oke, sekarang kita akan mencoba menganalisa apa yang sebenarnya disinggung oleh Odachi di dalam pesannya terkait dengan cerita One Piece di tahun 2025 di tahun depan. Beliau mengatakan semuanya tampak santai di Elbaf, namun akan ada ketegangan seorang pria tertentu yang akan mematahkan ketenangan itu. Nah, sepertinya untuk saat ini sudah jelas kemana arah dari kata-kata Odachi dengan mengatakan bahwa ada pria tertentu yang akan mengganggu ketenangan di kru di sana. Orang tersebut mungkin mengarahkan kita ke salah satu pria misterius yang benar-benar muncul pada chapter terbaru kita, di mana itu adalah yang diduga ksatria suci yang berperawakan mirip sekali dengan Akagami no Sense. Sejauh ini hanya karakter itulah yang tampak hadir dengan memberikan aura berbeda. Sudah tiba di negeri para raksasa tersebut. Jadi dengan mengatakan pria ini akan mematahkan ketenangan, sudah jelas ini adalah salah satu musuh utama yang akan dihadapi oleh kru bajak laut topi jerami di dalam pertarungannya nanti pada pulau tersebut. Mengenai motif apa dibalik pria ini datang ke negeri tersebut sudah teman bahas ya panjang lebar pada 2 video sebelumnya. Nah, sebenarnya ada juga salah satu pria yang masih belum diperkenalkan, dan berbentuk siluet itu ternyata adalah pria yang menunggu bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf dengan topi khasnya. Nah, kemungkinan pria ini sebenarnya bukanlah musuh utama, melainkan satu karakter yang bernama Musa yang kita lihat mengunjungi Loki di dunia bawah. Lihat saja pergerakan pria mengenakan topi ini di panel terakhir One Piece chapter 1132. Di sana memperlihatkan dia berada di sebuah hutan yang tampak ada juga beberapa hewan yang juga kita lihat yang ada di dekat dari Loki ya. Selanjutnya, Odachi juga mengatakan di tahun depan kita akan melihat fenomena yang abnormal yang terjadi di lautan lain karena ada seorang pria yang juga akhirnya mulai menggemparkan dunia. Yup, Dragon sepertinya bukan seseorang yang dikatakan oleh Odachi di sini ya, mengingat kita sudah pernah melihat Dragon dengan tentara revolusionernya bergerak menuju Marejoa untuk misi mereka mendapatkan kembali Kuma dan juga memutus pasokan bahan makanan yang berada di Marejoa. Jadi hanya satu karakter yang tertuju dengan melihat potensi petunjuk yang kita dapatkan dari Odachi yang berhubungan dengan Kurohige tentunya, yang sudah jelas-jelas juga akan bergerak. Rumor di forum Jepang kuat dugaan yang dilakukan oleh Kurohige nanti pada tahun depan adalah mencari satu persatu senjata kuno yang akan dia jadikan tujuan utamanya saat ini. Kita sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Kurohige sudah mengantongi beberapa informasi terkait dengan senjata kuno yang sudah dibocorkan oleh si lumpur Karibo dengan mendapatkan jejak keberadaan dari Pluton dan juga Poseidon. Poseidon mungkin menjadi pilihan pertama dari Kurohige ini yang harus dia rampas
karena beberapa penjagaan tak terlalu kuat berada di pulau manusia ikan. Lain halnya dengan Wano Kuni di mana Pluton berada di sana dijaga oleh para samurai-samurai kuat yang masih bisa akan merepotkannya jika dia bertindak ceroboh untuk mendapatkan Pluton. Jadi sementara ini kita masih bisa bernafas lega, namun setelah berganti tahun, Odachi memastikan kita bahwa kesempatan untuk mengatur nafas mungkin tidak akan ada lagi karena dari chapter ke chapter cerita sepertinya akan terus menanjak naik di tahun depan. Yup, jadi kita tunggu saja pergerakan dari Odachi di tahun depan yang akan banyak sekali mengejutkan kita semua. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Semoga hari kalian dilancarkan. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.